Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan makalah kami, yaitu kelas pertemuan orang tua dan keterlibatan orang tua dalam kelompok atau kelas anak. Nah, kelompok 12 yang beranggotakan saya sendiri, Maya Fardi Rahayu, rekan saya Mauli Hasila Nur Kintani dan Nurul Fatani. Baiklah, materi pertama akan saya jelaskan. Konsep keluarga. Keluarga unit terkecil dalam masyarakat seperti kepala keluarga, anggota keluarga, ibu, kakak, dan orang yang tinggal dalam satu atap atau rumah. Menurut Setiadi 2008, peran keluarga merupakan tingkah laku spesifik yang diharapkan oleh seseorang dalam konteks keluarga. Menurut Murray dan Center dalam Ayu 2010, mengemukakan keluarga adalah suatu sosial yang berisi dua atau lebih orang yang hidup bersama mempunyai hubungan darah. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mauli Hasila Nur Kintani. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih kepada Saudari Maya. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi Maya Ferdi Rahayu, yaitu tentang B, anak usia dini. Anak usia dini merupakan manusia kecil yang memiliki potensi yang masih dikembangkan. Maka sering disebut dengan golden age atau masa keemasan. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia tentang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 14 bahwa pendidikan anak usia dini suatu upaya pembinaan yang diajukan anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun yang melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Program parenting. Program pendidikan orang tua dan menurut Sujana 2010 yang diperuntukkan bagi orang dewasa dalam lingkungan masyarakatnya agar dapat mengembangkan kemampuan memperkaya pengetahuan dan potensi mengubah perilaku orang dewasa. Manfaat parenting yaitu dapat membangun komunikasi yang baik antara lembaga dan orang tua. Selanjutnya, model pelaksanaan program pendidikan orang tua di Lembaga PAUD 2012 bahwa bentuk program parenting dilaksanakan lembaga pendidik yaitu Parents Class atau kelas pertemuan orang tua. Keterlibatan orang tua dalam acara besar atau kodap, hari konsultasi orang tua, kunjungan ke rumah. Ya, selanjutnya materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Nurul Fatani. Kepada Saudari Nurul kami persilakan. Maaf, kepada Saudari Nurul, mikrofonnya tolong dihidupkan. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Saudari Mauli. D, yaitu bentuk kegiatan dalam program parenting, yaitu merupakan suatu kegiatan yang berkaitan dengan upaya meningkatkan pengetahuan dalam keterampilan orang tua dalam mengasuh dan mendidik anak. Yaitu pedoman teknik program pengetahuan
PAUD berbasis keluarga atau parenting, yaitu ada 5. Yang pertama yaitu 1, kelompok pertemuan keluarga, yaitu merupakan suatu wadah komunikasi berbagai informasi pendidik kepada orang tua. Yang kedua yaitu keterlibatan orang tua di kelompok atau di kelas, yaitu suatu kegiatan yang melibatkan orang tua untuk mengamati suatu kegiatan anak dan sekaligus membantu pendidik dalam proses pembelajaran di kelompok atau di kelas. Yang ketiga yaitu keterlibatan orang tua di acara, yaitu merupakan kegiatan yang melibatkan orang tua dalam pelaksanaan kegiatan menunjang pembelajaran yang dilakukan di luar kelas atau outing partistes. Yang keempat yaitu hari konsultasi keluarga, yaitu hari yang dijadwalkan oleh pendidik lembaga sebagai hari pertemuan antara orang tua dan pendidik untuk membahas tentang pertumbuhan dan perkembangan dan masalah dalam proses pembelajaran yang anak hadapi. Yang kelima yaitu kunjungan ke rumah, yaitu kegiatan silaturahmi antara pendidik dan orang tua wali murid untuk bertujuan mempererat suatu hubungan yang baik dan meningkatkan atau meminta dukungan secara kekeluargaan. Selanjutnya yaitu program parenting dilakukan melalui berbagai tahap, yaitu ada 3 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan program, yaitu merupakan suatu untuk persiapan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program parenting. Yang kedua yaitu pelaksanaan program yang dilakukan dalam bentuk penyeluruhan. Yang ketiga, evaluasi program, yaitu suatu hal untuk mengetahui kekurangan atau kelebihan dari program yang telah dilakukan dalam program parenting. Yang E, yaitu pola asuh orang tua. Pola asuh adalah cara mendidik atau membina yang diberikan orang tua kepada anak dan upaya untuk tertentu dapat mempengaruhi kreativitas pada anak. Menurut Nuryanto, dalam Al-Mi'in tahun 2012, macam-macam pola asuh yaitu ada 3. Pola asuh otoriter, pola asuh demokrasi, dan pola asuh permisif. Pola asuh otoriter yaitu suatu pola asuh orang tua yang mendidik anak dengan cara untuk mengharuskan anak itu bisa mengikuti ajaran yang orang tua terapkan. Yang kedua yaitu pola asuh demokrasi, yaitu orang tua berkomunikasi kepada anak dan memberikan anak hak untuk berpendapat dalam keinginannya. Yang ketiga yaitu pola asuh permisif, yaitu di mana orang tua memberikan kebebasan kepada anak untuk kebebasan yang mutlak untuk anak dan tindakan yang anak lakukan. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Baiklah, terima kasih. Itu saja yang dapat materi kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.